Saya selalu heran kenapa dunia ini begitu terobsesi sama tampilan luar. Kamu pasti pernah dengar kalimat klasik, "Don't judge a book by its cover." Tapi jujur saja, itu cuma omong kosong. Faktanya, semua orang ngejudge dari tampilan dulu sebelum mereka peduli sama isi kepala atau kualitas diri seseorang. Kita boleh punya otak kayak Einstein, skill kayak Da Vinci, atau hati seluas samudra. Tapi kalau muka kita tidak masuk standar menarik atau gaya kita tidak sesuai ekspektasi sosial, siap-siap saja buat di-skip. Lihat saja lowongan kerja, berapa banyak iklan yang secara terang-terangan minta kandidat yang berpenampilan menarik. Entah kamu mau kerja sebagai sales, admin, atau bahkan posisi yang sama sekali tidak ada hubungannya sama estetika, tetap saja tampilan fisik jadi syarat utama. Perusahaan bilang mereka butuh orang yang good looking biar enak dilihat pelanggan, mungkin biar kesan profesional lebih terasa. Tapi sebentar, kita lurusin dulu. Profesionalisme itu soal keahlian, etos kerja, dan kemampuan beradaptasi, bukan soal kamu punya rahang tegas atau hidung mancung. Tapi dunia ini memang tidak adil. Dari kecil kita udah dijejali sama ide kalau yang cantik dan ganteng itu lebih baik. Coba ingat-ingat film Disney zaman dulu, prinsesnya selalu cantik, pangerannya selalu menawan. Sementara yang jelek pasti jadi penjahat atau pelawak yang tidak dianggap serius. Ini bukan cuma soal mitos, tapi udah dibuktikan dalam penelitian. Ada istilah beauty premium atau beauty privilege. Dalam psikologi sosial, ini menjelaskan kalau orang yang dianggap menarik secara fisik cenderung dapat perlakuan lebih baik, lebih dipercaya, dan lebih banyak kesempatan sukses. Seorang psikolog bernama Edward Thorndike menyebutkan ini sebagai efek halo, di mana otak kita secara otomatis mengasosiasikan tampilan menarik dengan sifat positif lain seperti pintar, baik, atau kompeten, meskipun tidak ada hubungannya sama sekali. Masalahnya, standar kecantikan itu juga absurd dan selalu berubah. Di era media sosial sekarang, kita makin terjebak dalam dunia yang memuja tampilan luar. Instagram, TikTok, dan sejenisnya bikin manusia semakin gila mempercantik diri. Seolah-olah nilai hidup seseorang bergantung pada seberapa simetris wajahnya di depan kamera. Kamu bisa punya opini brilian atau ide cemerlang, tapi kalau kamu tidak fotogenik, suara kamu tidak akan terdengar sekeras mereka yang punya paras lebih enak dipandang. Sebenarnya ini semua tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme juga. Kecantikan itu industri. Makin banyak orang yang insecure sama tampilan mereka, makin banyak duit yang bisa digarap oleh industri kecantikan, mulai dari skincare, make up, sampai operasi plastik. Perusahaan-perusahaan ini sengaja menanamkan mindset kalau kamu harus kelihatan sempurna biar bisa sukses, dan masyarakat, mereka termakan narasi itu bulat-bulat sampai tidak sadar kalau mereka udah jadi bagian dari sistem yang mendiskriminasi orang-orang yang tidak memenuhi standar fisik tertentu. Parahnya lagi, diskriminasi ini sering dibungkus dengan alasan yang seolah-olah masuk akal. Penampilan yang menarik bikin orang lebih percaya diri. Alah, itu bullshit. Percaya diri datang dari pencapaian dan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, bukan dari bentuk hidung atau warna kulit. Tapi kalau kita hidup dalam lingkungan yang berkali-kali meyakinkan kita kalau tampilan luar adalah segalanya, lama-lama kita pun mulai percaya dan ikut bermain dalam aturan yang tidak masuk akal ini. Dan kita tidak bisa pura-pura tidak tahu kalau ini juga terjadi di dunia profesional. Pembawa acara yang lebih presentable lebih sering dapat panggung dibanding mereka yang lebih kompeten, tapi tampilannya dianggap biasa saja. Lihat saja presenter TV, jelas lebih banyak yang menarik meskipun seringkali isi omongannya biasa saja. Bahkan di politik pun, pemimpin yang tampangnya lebih karismatik lebih gampang dapat suara dibanding mereka yang lebih pintar tapi kurang menjual secara visual. Lihat juga dalam dunia hiburan, orang-orang yang berparas good looking tapi kosong cenderung diagungkan dan lebih mudah mendapatkan views. Jadi, kalau ada yang masih bilang, jangan menilai orang dari tampang luarnya, saya cuma bisa ketawa. Kenyataannya, dunia ini kejam, dan kita semua, sadar atau tidak sadar, sudah terjebak dalam permainan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.